Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Para bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan. Berbagai cara unik dan meriah dilakukan para bakal calon bupati dan wakilnya saat mendaftarkan diri ke KPU daerah. Ungkapan syukur atas hasil panen melimpah, warga Ceper Klaten gelar tradisi bersih sendang Sinongko. Ada berbagai cara unik dan meriah yang dipakai bakal calon bupati dan wakilnya saat mendaftarkan diri ke KPU daerah, mulai dari jalan kaki berkilometer hingga diiringi kirap budaya kesenian tradisional. Tampilan kesenian tradisional khas Jawa Tengah mengawali proses pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Semarang, Ngesti Nugraha dan Nur Arifah ke KPU Kabupaten Semarang Rabu kemarin. Keduanya menjadi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar pertama kali di hari kedua pendaftaran. Didampingi pimpinan partai pengusung, keduanya menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran. Berkas paslon bupati dan wakil yang diusul 14 partai politik ini telah dinyatakan sah setelah diverifikasi. Ngesti merupakan bupati petahana dan Nur Arifah yang sebelumnya seorang kades. Keduanya bisa lolos pada tahap selanjutnya dan bisa mengikuti kontestasi hingga 27 November 2024 mendatang. Di Boyolali, pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati meriah karena diantar dengan kirap budaya. Di wilayah ini, adik dari mantan ajudan pribadi Presiden Jokowi, Agus Iriawan, maju dalam Pilkada Boyolali. Diusung 11 partai, Agus Irawan didampingi Dwi Fajar mendaftar dengan menaiki kereta kencana. Diketahui Agus Iriawan adalah adik dari mantan ajudan pribadi Presiden Jokowi, David Yunanto. Sementara pasangannya Dwi Fajar merupakan mantan kader PDI Perjuangan. Keduanya adalah pasangan pertama yang mendaftarkan diri ke KPU Boyolali. KPU Boyolali masih memverifikasi berkas paslon yang mendaftar. Jika dinyatakan lengkap, KPU akan memberikan surat pengantar kepada paslon yang mendaftar untuk melakukan cek kesehatan di Rumah Sakit Murwardi, Solo. Hari terakhir pendaftaran adalah Kamis kemarin. Tak kalah ramainya, pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kudus yang diusung 7 partai politik juga meriah. Samani Intan Korsi dan Belinda Birton menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU Kudus. Keduanya berjalan didampingi massa pendukung dari kediaman Samani di Desa Pasuruan, Lor menuju kantor KPU Kudus di Jalan Ganesa, Kelurahan Purwosari, Kudus. Seluruh berkas yang diserahkan kepada KPU sudah dinyatakan lengkap. Pasangan ini siap menang tanpa target minimal. Selain Samani, Belinda Birton, dijadwalkan akan ada satu lagi pasangan calon yang mendaftar ke KPU. Iring-iringan pendukung juga terlihat saat pendaftaran pasangan Setio Hadi dan Sugeng Prasetyo di KPU Grobogan Rabu siang. Mereka berjalan kali ini dari rumah Ketua DPC PDI Perjuangan menuju KPU sejauh 5 km. Bakal calon bupati dan wakil bupati yang diusung 9 partai koalisi ini adalah PDIP, Gerindra, Hanura, PKS, Demokrat, Nasdem, Golkar, P3 dan PSI. Dengan koalisi ini, pasangan Hadi Sugeng siap memenangkan pilkada dengan perolehan suara 60%. Pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Grobogan dimulai pada 27 hingga 29 Agustus. Sampai Rabu siang baru ada satu paslon yang mendaftar. Dengan sisa partai yang ada diperkirakan ada satu paslon lagi yang akan mendaftarkan diri. Usai diiringi para pendukung, pasangan calon bupati dan wakil bupati Pati, Sudewo dan Risma Ardi Chandra dikalungi petugas KPU saat tiba di kantor KPU. Keduanya menjadi pendaftar pertama dalam Pilkada 2024. Sudewo merupakan politisi Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI, sementara Risma Ardi
Chandra merupakan pengusaha muda di bidang perikanan. Keduanya menargetkan meraih 80% suara dalam pilkada kali ini. Jika dinyatakan lolos, Sudewo siap mundur dari posisi sebelumnya yang terpilih kembali menjadi anggota DPR RI. Pasangan ini diusung 7 partai politik. Namun yang sudah terdaftar dalam sistem informasi pencalonan KPU baru Gerindra, Nasdem, dan PKB. Sedangkan Golkar, P3, PSI, dan Gelora yang berencana juga menjadi pengusung belum berhasil memasukkan data dalam sistem informasi pencalonan. Berdasarkan pemeriksaan berkas oleh KPU, pasangan Sudewo dan Risma dinyatakan telah melengkapi berkas pendaftaran sebagai calon bupati dan wakil bupati Pati dengan total 245.000 lebih perolehan suara sah. Tim Liputan melaporkan. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Demak, Edi Sayudi dan Eko Pringgolaksito mendaftar ke KPU. Mereka berjalan sejauh 3 km menuju ke kantor KPU Demak. Edi Sayudi dan Eko Pringgolaksito diantar oleh pendukungnya menuju ke kantor KPU Demak. Mereka akan mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati Demak pada pilkada mendatang. Kedua calon ini yakin bisa meraup suara dan dukungan banyak karena didukung koalisi Indonesia Maju atau KIM. Tentunya setelah pendaftaran KPU kami akan melakukan konsolidasi dengan seluruh partai pengusung untuk menuju kemenangan. Pembentukan tim relawan sendiri? Itu insya Allah sebagai sudah jalan. Sementara di Karanganyar, bakal calon Bupati Ilyas Akbar Al-Madani dan wakilnya Tri Haryadi diantar ratusan pendukungnya mendaftar ke kantor KPU Karanganyar. Tanpa hadir pula Juliat Mono, mantan Bupati Karanganyar 2 periode 2013 hingga 2023. Kedatangannya untuk mendampingi putranya Ilyas Akbar untuk mendaftar ke kantor KPU Karanganyar. Pasangan Ilyas Akbar Tri Haryadi mengklaim sudah didukung oleh 15 partai koalisi. Sudah mendukung pimpinan partai politik juga Pak Dewan Penasihat Tim Pemenangan, Ketua Tim Pemenangan Pak juga. Langkah yang selanjutnya adalah pasti kita akan segera sampaikan program-program kita untuk masyarakat. Di Blora, 2 paslon mendaftar ke KPU sebagai calon bupati dan wakil bupati Blora. Paslon pertama yaitu Abu Nafi Andika Adikrisna. Paslon ini didukung oleh 2 partai yaitu PDIP dan P3. Sedang paslon kedua merupakan Pertahanan Arif Rohman dan Sri Setiorini. Kandidat ini didukung oleh 12 partai politik.